Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari yang rindu Tuhan bersama kata, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi dan kita mau sembah Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kina lama
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jadikan kami taat dan setia. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Kibara bala 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 masyikiri segala pujian hanya bagimu. Kau segalanya ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh duduk diam, menyiapkan setiap hati kami Tuhan dimanapun kami berada untuk terima akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga kami mengalami satu perubahan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Hari ini gereja memiliki tema adalah kasih karunia membuat menerima mujizat. Bagaimana dan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Seberapa banyak di antara kita yang sudah mengalami mujizat, sudah menerima mujizat dari Tuhan? Saya percaya hari-hari ini kita mengalami yang namanya mendapat mujizat di dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hati kita. Firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah hari ini dengan penuh sukacita, dengan keoptimisan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pasal pertama ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya bacakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, di ayat 37 dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya ketika kita mengalami yang namanya pergumulan hidup, yang mengalami apa yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, atau kalau kita membaca di Lukas yang pertama tadi, di ayat-ayatnya di atasnya, di situ nasnya berkata bahwa tentang kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Maria dia menerima, yaitu kasih karunia, dia mengandung sehingga dia melahirkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kalau kita membaca di ayat sebelumnya, coba kita baca di ayat 34, bagaimana Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi di dalam Lukas yang ayat yang ke-35 dikatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turut atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut Kudus, anak Allah. Kalau kita berbicara bagaimana mungkin, tadi berkata Maria,
aku belum bersuami. Bagaimana seseorang yang belum bersuami mengalami yang namanya hamil, Bapak Ibu Saudara? Tetapi di malaikat berkata, itu adalah dari Allah yang Maha Tinggi. Saya percaya ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh sama Tuhan, ketika kasih karunia itu turun, maka Tuhan akan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Karena di ayat 37 tadi dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita menjadi PR buat kita, menjadi pertanyaan buat kita, buat diri kita, bagaimana kita bisa menerima mujizat? Bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya percaya mujizat yang 2000 tahun yang lampau masih berlaku di hari-hari ini. Tinggal kita bagaimana kita mau tidak mendapatkan mujizat. Apalagi di hari-hari ini, ekonomi yang tidak bagus, hari-hari ini begitu sulit perekonomian. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Yaitu adalah melekat dengan Allah. Seperti yang dilakukan Maria, dia melekat dengan Allah sehingga dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah melekat dengan Allah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masa depan kita, tetapi bersama Allah, ketika kita melekat dengan Allah, saya percaya mujizat itu akan kita terima. Kasih karunia untuk mendatangkan mujizat itu akan kita terima. Kalau kita mau melekatkan hati kita ini kepada Tuhan, melekatkan kepada hati kita kepada Allah kita. Kalau kita baca di dalam Lukas pertama yang 37, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berani tidak kita menyerahkan hidup kita ini kepada Allah? Berani tidak kita berkata, jadilah padamu Tuhan, menurut kehendakmu Tuhan? Banyak hari ini kita lebih memilih untuk menjadi kehendak kita. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menurut kita, bukan kita yang menurut kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau melekatkan hati kita dan kita menurut kepada Tuhan, maka mujizat itu berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, suatu ketika saya mengalami yang namanya pergumulan hidup, tetapi ada satu pujian yang begitu menolong hidup saya. Dia menguatkan, karena tidak ada lagi yang berkata bahwa ketika kita mencari pertolongan kepada orang lain, manusia terbatas. Ketika kita mengalami permasalahan pergumulan hidup, mungkin 1-2 kali bisa menolong kita, tetapi manusia terbatas. Tetapi ketika kita benar-benar berharap kepada Tuhan, ketika benar-benar pengharapan kita kepada Tuhan, ketika melekatkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan turun tangan dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan mujizatnya kepada kita. Pertanyaannya, mau tidak kita melekatkan hati kita kepada Allah, atau kita melekatkan kepada hati kita kepada orang lain, berpengharapan kepada orang, wah, aku berpengharapan karena saudaraku kaya kok, karena saudaraku diberkati luar biasa kok. Saya milih-milih melekatkan hatiku kepada saudaraku. Bapak Ibu Saudara, saudara kita terbatas. Ketika dia menolong hidup kita mungkin sekali, 2 kali, 3 kali sudah. Tetapi ketika kita mengalami masalah, ketika melekatkan hati kita kepada Allah, kita mau datang kepada Tuhan sehari 2 hari, Tuhan akan tetap tolong hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membatasi, udah cukup pertolonganku kepadamu. Nah, tetapi ketika kita melekatkan hati kepada Tuhan, ketika kita menghadapi masalah demi masalah, Tuhan akan tolong. Tuhan tidak akan pernah membatasi menolong hidup kita. Kalau hari ini kita ditolong Tuhan, besok kita akan ditolong Tuhan juga. Kalau hari ini kita mendapat mujizat,
dari Tuhan. Hari berikutnya, tahu kapan kita menghadapi mana, Tuhan pasti akan berikan mujizat sehingga kita mampu mendapatkan, kita mampu mengerjakan, kita mampu menghadapi masalah demi masalah itu. Tinggal kita mau tidak melekatkan hati kita kepada Tuhan, mau tidak kita menyerahkan hidup kita ini sama Tuhan. Saya percaya ketika kita boleh benar-benar menyerahkan hidup kita benar-benar menyerahkan hati kita, Tuhan wes aku pasrah bongkoan, hatiku semeleh Tuhan sama Engkau, hatiku berserah penuh kepadamu Tuhan. Berkaryalah, wes pasrah bongkoan sama Tuhan. Hati kita, hidup kita, semua aspek kehidupan kita berserah sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dari hidupku, saya percaya Tuhan akan berkarya semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan doa pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama melekatkan hati ini kepada Allah. Karena hari-hari ini, hari-hari yang susah, hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang kita lalui bukanlah hal-hal yang mudah, tetapi yang berat. Kita jangan bisa sanggup untuk berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan untuk kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu setelah menyaksikan tayangan doa pagi ini, kita akan membuka hati kita, akan mendapat suatu wawasan yang baru, kita akan mendapat rema yang baru. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberi kita semangat untuk hidup lagi. Kita benar-benar melekatkan hati kita kepada Allah, sehingga kasih karunia untuk mendapatkan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.